Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang memahami Al-Quran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, sejarah Al-Quran. Yang kedua, hakikat Al-Quran. Dan yang ketiga, keistimewaan Al-Quran. Mengenai sejarah Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran dimulai dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW, bertahap selama 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari melalui perantara malaikat Jibril. Nah, wahyu Al-Quran turun di 2 kota, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 30 juz yang terdiri dari 114 surah atau 6.666 ayat. Wahyu pertama diturunkan pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Nah, pada saat itu Rasulullah sedang berada di Gua Hiro. Wahyu yang pertama kali turun ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian untuk wahyu terakhir ini diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah atau 7 Maret 632 Masehi. Nah, pada saat itu Rasulullah sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah dalam haji wada'nya. Dan wahyu yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, selanjutnya untuk memudahkan mempelajari Al-Quran dan agar generasi-generasi selanjutnya mengenal Al-Quran, dari zamannya Rasulullah sudah dimulai proses penulisan dan pembukuan Al-Quran. Jadi, pada saat itu Rasulullah menyampaikan wahyu kepada para sahabatnya. Kemudian, para sahabatnya itulah langsung menghafalnya di luar kepala. Cara yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan wahyu kepada para sahabatnya. Kemudian, para sahabat tersebut langsung diminta untuk menuliskannya. Media penulisan yang digunakan pada masa Rasulullah saat itu adalah pelepak kurma dan lempengan batu, daun lontar, kulit, daun, kayu, pelana, dan potongan tulang belulang binatang. Kemudian, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pengumpulan dan penulisan masih berlangsung. Hal ini dilatar belakangi karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada pada saat perang. Jadi, Umar bin Khattab mengusulkan pada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan dan menuliskan kembali Al-Quran yang dulu telah dituliskan dan dihafal oleh sahabatnya. Nah, selanjutnya mengenai hakikat Al-Quran. Kata Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf dan disampaikan dengan jalan mutawatir setelah bernilai ibadah dalam membacanya. Hakikat Al-Quran tidak hanya sekedar berarti bacaan, tetapi firman Allah yang menjadi acuan dan pedoman umat Islam. Nah, selanjutnya Al-Quran menjadi istimewa itu karena beberapa hal diantaranya, yaitu mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus, gaya bahasa di dalam Al-Quran ini sangat indah, singkat dan padat, tetapi penuh makna. Bisa dipahami oleh orang awam sampai cendekiawan serta penggunaan kata penuh dengan ketelitian dan berimbang. Nah, isi Al-Quran mengandung berita pada masa lalu yang menjadi pelajaran hingga sekarang, sekaligus berita yang akan terjadi di kemudian hari. Isi Al-Quran sejalan dengan ilmu pengetahuan. Banyak ilmu yang dikembangkan oleh para ilmuwan ternyata sudah lebih dulu disampaikan Al-Quran. Misalnya, proses penciptaan manusia, perbedaan sidik jari manusia, khasiat madu, asal kejadian alam semesta, terjadinya Big Crunch atau hancurnya alam semesta. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.